Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang tercinta Kiai Asep dan semua dzurriyyah takbiran dan hadirin yang saya hormati. Saya dalam kondisi sakit sekarang ini. Saya mulai sakit tanggal 21 Desember. Jadi 2 bulan lebih ketika ngisi acara Haul Gusdur di Ciganjur. Saya meroboh dan setelah ngisi di sini di acara pentingnya guru saya Kiai Muhammad Yusuf Hasim, semoga pulang dari sini saya langsung sembuh. Amin. Sebenarnya ada cerita yang menarik tentang Kiai Yusuf Hasim atau Pak Bud, ini saya memanggilnya, yang tidak kalah penting dari puisi ini. Apa itu? Kok ada hal lebih penting dari puisi? Yaitu saya tahun 1986 dipanggil disuruh ceramah di Teguyan oleh Kiai Yusuf Hasim. Waktu itu saya di Madinah masih dipanggil Binder sama dengan Gus Rijal. Tapi setelah pulang dari Teguyan, ceramah di Teguyan, saya tidak dipanggil Binder lagi, tapi dipanggil Kiai. Jadi ini sebenarnya Kiai yang ditempelkan pada saya padahal belum pantas, itu sebenarnya anugerah Allah lewat barakah Kiai Yusuf Hasim. Karena itu walaupun saya capek, saya sakit, saya dapat penyakit capek, ya, sakit, saya tetap berangkat ke sini karena kecintaan saya kepada Kiai Yusuf Hasim, kepada Kiai Asep, kepada dunia dan seluruh santri-santri Kebuyan. Ingin dengan membaca puisi saya merasa muda kembali. Padahal umur saya sudah 82 tahun. Tidak ada orang yang umur lebih 70 itu yang masih bersusun saya, tidak ada. Tapi saya merasa muda kembali, mengembangkan diri dan tua, tapi tetap remaja. Tua hanya karena diri waktu, tapi tetap muda karena membaca puisi. Dan ini saya main surat. Saya tadi malam ditelepon, mau selalu ditelepon dari Asep untuk datang ke sini baca puisi tentang Kiai Yusuf Hasim. Ya, tadi habis tahu sehat-sehat bikin puisi ini. Ada masalah sebenarnya karena saya diawet mungkin kamu kacamata sudah tidak cocok. Jadi kalau nanti ada bacaan-bacaan yang salah, tolong diterima. Karena kesalahan juga yang diterima bagian dari keindahan. Baik, saya bacakan. Inilah Ramadan yang indah, bulan suci berlaku rahmat dan maghfirah. Kita memang lapar, tapi itu lapar meniru laparnya Rasulullah. Kita sekarang memang haus, tapi itu haus meniru hausnya Rasulullah. Karena itu lapar kita sekarang adalah lapar yang mulia, haus kita sekarang adalah haus yang mulia. Kita teguk jernih
sepinya Ramadan dan kita mengenang seorang tokoh, mengenang sejuk senyum dan tatapan mata Kiai Haji Yusuf Hasyim. Alangkah indah, alangkah sejuk, alangkah nikmat mengenang wajah beliau. Kiai Yusuf Hasyim Tembuireng, pengasuh anak-anak bangsa dengan seni akhlak dan akal sehat, dilengkapi dengan akidah dan syariat. Kiai Yusuf Hasyim adalah pendekar akal sehat. Alangkah indah akal sehat itu yang beliau ajarkan kepada kita. Akal sehat adalah cermin tempat memantulnya keadilan dan kebenaran, sehingga hidup ini menjadi terasa nikmat dan bermakna. Dengan akal sehat yang mulia yang diwariskan Rasulullah SAW lewat sahabat para ulama, kesalihan akan berakhir dengan senyuman. Bahwa dengan amal soleh kita mendaftarkan untuk menjadi kekasih Allah, tetapi dengan maksiat kita mendaftarkan diri untuk masuk neraka. Inilah ajaran Kiai Haji Yusuf Hasyim. Itulah kenapa manusia harus punya pegangan yang kokoh, iman dan takwa. Kiai Yusuf Hasyim mengajar para santri tak cukup dengan kata-kata. Sekali lagi, Kiai Yusuf Hasyim mengajar para santri tak cukup dengan kata-kata, tapi beliau memberi contoh teladan yang nyata. Karena tak mungkin tongkat yang bengkok akan menghasilkan bayangan yang lurus. Akhirnya kita akan ketemu dengan pantun yang bunyinya, buah mentimun, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati dulu sebagai pahlawan. Tak cukup itu, Kiai Yusuf Hasyim juga mengajarkan kepada kita buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga. Mencium tangannya ayah dan ibu akan terasa harumnya surga. Pak Pun memberi semangat tauhid kepada para santri untuk membersihkan jiwa, karena jiwa yang kotor akan merusak pergaulan dan persatuan. Beliau contoh teladan yang nyata yang bisa ditiru. Itu terbukti pada awal kemerdekaan, pada awal revolusi. Beliau sekeluarga Tembuireng bersama para santri mewujudkan resolusi jihad bahwa membela tanah air wajib hukumnya. Dan sampai sekarang kita tetap cinta kepada tanah air. Pak Pun angkat senjata menjadi tentara karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kiai Yusuf Hasyim menyebut namanya saja, jiwa dan raga kita jadi bergetar dan kita rindu kepada beliau. Semoga kita bertemu beliau kelak di alam akhirat. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kenapa
Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia. Itu artinya bumi Indonesia adalah saudara kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya? Jangan menanaminya dengan permusuhan, adu domba, dan kerusakan. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih iman, benih-benih takwa, kemajuan, akhlak mulia, kreativitas. Karena tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Terima kasih. Dari Bekasi ke Kota Sampang, Cakep. mencari makan ikan kenari. Cakep. Kalau puisinya masih kurang, silahkan bikin sendiri. Wassalamualaikum